Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kembali bersama saya Pendeta Edwin Sianipar, dan kita akan menggumuli firman Tuhan apa yang tertulis dalam kitab Perjanjian Lama, Amos pasal yang ke-7 ayat yang ke-10 hingga yang ke-17. Dan sebelum pembacaan firman, kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa yang maha baik, saat yang indah ini firman-Mu akan kami dengarkan bersama. Kami meyakini firman-Mu berkuasa. Kiranya firman yang berkuasa menguasai segenap kehidupan kami di dalam Kristus Yesus. Amin. Amos pasal yang ke-7 ayat yang ke-10 hingga yang ke-17. Perihal Amos diusir, demikian firman Tuhan. Lalu Amazia imam di Betel menyuruh orang menghadap Yerobeam raja Israel dengan pesan, Amos telah mengadakan persepakatan melawan tuanku di tengah-tengah kaum Israel. Negeri ini tidak dapat lagi menahan segala perkataannya. Sebab beginilah dikatakan Amos, Yerobeam akan mati terbunuh oleh pedang, dan Israel pasti pergi dari tanahnya sebagai orang buangan. Lalu berkatalah Amazia kepada Amos, lihat, pergilah, hanyalah ke tanah Yehuda, carilah makananmu di sana dan bernubuatlah di sana. Tetapi jangan lagi bernubuat di Betel, sebab inilah tempat kudus raja, inilah bait suci kerajaan. Jawab Amos kepada Amazia, aku ini bukan nabi, dan aku ini tidak termasuk golongan nabi, melainkan aku ini seorang peternak dan pemungut buah ara hutan. Tetapi Tuhan mengambil aku dari pekerjaan menggiring kambing domba, dan Tuhan berfirman kepadaku, pergilah bernubuatlah terhadap umatku Israel. Maka sekarang dengarlah firman Tuhan, engkau berkata, janganlah bernubuat menentang Israel, dan janganlah ucapkan perkataan menentang keturunan Ishak. Sebab itu beginilah firman Tuhan, istrimu akan bersundal di kota, dan anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan tewas oleh pedang. Tanahmu akan dibagi-bagikan dengan memakai tali pengukur, engkau sendiri akan mati di tanah yang najis, dan Israel pasti pergi dari tanahnya sebagai orang buangan. Shalom untuk kita semua. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, di minggu ke-6 setelah Trinitatis, tepatnya minggu 11 Juli 2021, firman Tuhan melalui kitab Amos pasal yang ke-7 ayat yang ke-10 hingga yang ke-17 dengan tema tetaplah menyuarakan kebenaran. Kita akan menggumuli bersama-sama. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kita mengetahui bahwa Yerobeam adalah raja yang berkuasa ketika itu di Israel Utara. Dan ketika Yerobeam menjadi raja, boleh dikatakan situasi perekonomian begitu maju, begitu luar biasa. Dan Yerobeam yang memerintah di sini adalah Yerobeam kedua. Dan sebelumnya juga Yerobeam pertama juga yang melakukan tugas dalam memerintah di negaranya, negara Israel bagian utara. Boleh dikatakan segi perekonomian ini cukup mengalami kemajuan yang sangat-sangat pesat. Tapi menyangkut moral, menyangkut keagamaan tergolong, boleh dikatakan begitu buruknya. Ya, tidak hanya pada Yerobeam yang kedua ini, tapi pada pemerintahan Yerobeam yang pertama juga ini sudah terjadi. Dan dalam pemerintahan Yerobeam ini boleh dikatakan situasi peribadahan itu digunakan dengan cara yang tidak benar. Nah, di sana ada bait suci, tempat orang menyembah, itu yang disebut dengan Betel. Ini merupakan sebuah tempat bersejarah. Dikatakan tempat bersejarah bahwa di Betel ini Yakub pernah bermimpi, dan dalam mimpinya dia melihat malaikat turun naik
Dan setelah itu dia membuat patung di sana, ya, tugu, dan kemudian dia meminyaki. Lalu terjadilah ya semacam tempat yang boleh dikatakan tempat monumental yang diingat oleh setiap orang ketika itu, ya. Dan di Betel ini sebagaimana tempat penyembahan, oleh raja ditempatkan seorang imam. Imam ini bernama Amazia. Dan boleh dikatakan Amazia adalah imam pemerintah, ya, yang bekerja untuk raja, yang bekerja juga untuk rakyatnya. Tetapi cara-cara yang dilakukan ini bertentangan dengan kehendak Tuhan. Nah, melihat situasi yang tidak benar, menyangkut seksualitas, ketidakadilan, dan berbagai kejahatan-kejahatan yang terjadi, lalu Tuhan Allah memerintahkan, memanggil Amos untuk melakukan pembaharuan. Nah, kalau kita membaca kitab Amos ini, ya, ini kitab yang mendengung-dengungkan, menyuarakan soal keadilan. Yang paling menonjol dari kitab Amos ini menyangkut keadilan, tertulis dalam Amos pasal yang kelima ayat yang ke-24, dikatakan di sana, tetapi biarlah keadilan bergulung-gulung seperti air dan kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir. Nah, ini yang diharapkan oleh Tuhan, agar dalam beribadah itu yang ditonjolkan adalah menyangkut keadilan, menyangkut kebenaran. Nah, melihat situasi, ya, dalam pemerintahan Yerobeam yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, di mana kebenaran juga tidak terjadi, apalagi menyangkut keadilan, kan tidak dapat diupayakan oleh seorang raja kepada rakyatnya, dan terutama juga dalam hubungannya dengan Tuhan. Oleh sebab itulah Amos, ya, sebagai seorang boleh dikatakan gembala yang sehari-harinya bekerja untuk menggiring gembala, ini dipanggil Tuhan untuk melakukan pembaharuan di mana Yerobeam memerintah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ya, memang boleh dikatakan menyuarakan kebenaran, apalagi menyangkut keadilan, ini bukan hal yang mudah. Bukan hal yang mudah, saya katakan sekali lagi, ini bukanlah hal yang mudah. Nah, orang Batak memiliki filosofis dalam kehidupan mereka yang mengatakan sisogodo madok nasitong, itu kata orang Batak, ya. Sisogodo madok nasintong, artinya, ya, ini artinya menjadi sebuah kebencian apabila seseorang menyuarakan tentang kebenaran. Ini menjadi suatu kebencian apabila seseorang mencoba untuk mengingatkan orang-orang lain supaya orang lain melakukan kebenaran. Nah, beda dengan Amos yang berasal dari Tekoa, dipanggil oleh Tuhan menyuarakan kebenaran, ya, meskipun dia harus menghadapi situasi yang sangat sulit. Dalam perikop kita temanya dikatakan Amos diusir, dan yang menjadi tema daripada khotbah ini, tetaplah menyuarakan kebenaran, ya. Dalam pembacaan kita tadi dikatakan Amazia imam di Betel menyuruh orang menghadap Yerobeam raja Israel dengan pesan bahwa Amos telah mengadakan persepakatan melawan tuanku di tengah-tengah kaum Israel. Negeri ini tidak dapat lagi menahan segala perkataannya. Sebagai seorang imam, Amazia menyuruh orang lain, sampaikan pesan kepada raja bahwa ada seorang yang, ya, menyatakan diri sebagai nabi, yaitu Amos. Ini berusaha untuk mempengaruhi rakyat, menyatakan sesuatu, dan boleh dikatakan juga membuat ketidaknyamanan di negara ini, yaitu Israel Utara, ya. Lalu apa yang dikatakan oleh Amazia kepada orang suruhannya yang harus menghadap raja? Sebab beginilah kata Amos, Yerobeam akan mati terbunuh oleh pedang, dan Israel pasti pergi dari tanahnya sebagai orang buangan. Ini menyangkut tentang, ya, harkat dan martabat seorang raja. Apa yang diserukan oleh Amos, bahwa Yerobeam raja itu akan mati terbunuh oleh pedang. Sampaikan itu, tolong sampaikan kepada raja agar raja boleh bertindak. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mendengar itu, berkatalah Amazia kepada Amos, "Lihat,
pergilah, nyala ke tanah Yehuda. Wah, ya boleh dikatakan patut diduga bahwa Amazia yang berperan sebagai seorang imam ketika itu, ya sangat mengkhawatirkan ya gagasan, pemikiran atau apa yang disuarakan oleh Amos. Bukan hanya menyangkut raja, tapi juga tentang keberadaannya. Dan memang ini tidak dapat dipisahkan antara imam negara, imam yang bekerja untuk seorang raja, dia juga ya sangat mengkhawatirkan tentang keberadaannya. Kalau raja ini kemudian ya harus mengakhiri hidupnya, maka jabatannya juga akan terganggu. Ya, oleh karena apa? Oleh karena nubuat yang dinubuatkan oleh Amos, sehingga dia dengan tegas mengatakan nyala, dia langsung berani bertindak mengusir Amos dengan berkata, nyala ke tanah Yehuda, carilah makananmu di sana dan bernubuatlah di sana. Tetapi jangan lagi bernubuat di Betel, sebab inilah tempat kudus raja, inilah bait suci kerajaan. Ya. Ini biasa ya Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Ketika keberadaan kita itu terusik, maka kita akan mencoba mengusir orang yang mengusik keberadaan kita. Ketika keberadaan kita ini terganggu, bila perlu kita akan melakukan sesuatu ya, menghabisi orang yang mencoba mengganggu tentang kehidupan kita. Ini mungkin merupakan hal yang biasa terjadi ya. Tetapi sekalipun Amos ya harus mengalami situasi yang sangat-sangat sulit, karena harus menyuarakan kebenaran, karena harus menyuarakan suara keadilan, tetapi dia sedikit pun tidak gentar. Justru pada ayat yang ke-14 Amos memberikan jawab Amos kepada Amazia, aku ini bukan nabi, dan aku ini tidak termasuk golongan nabi, melainkan aku ini seorang peternak dan pemungut buah ara hutan. Tidak usah khawatir tentang aku, ya. Tapi aku akan terus menyuarakan apa yang harus kusuarakan, apa yang dipesankan oleh Tuhan harus kusampaikan, itu harus kusampaikan. Aku tidak bermaksud untuk merebut jabatanmu sebagai imam. Mungkin ya Amos mau mengatakan hal yang seperti itu kepada Amazia, ya, sehingga dia berkata, aku ini bukan seorang nabi, ya. Aku ini tidak termasuk golongan nabi, melainkan aku ini seorang peternak dan pemungkut buah ara. Tetapi Tuhan, dia katakan, Tuhan mengambil aku dari pekerjaan menggiring kambing domba. Dan Tuhan berfirman kepadaku, pergilah, bernubuatlah terhadap umatku Israel. Ya, aku hanya menyuarakan apa yang Tuhan pesankan kepada aku. Aku tidak bermaksud mempunyai pemikiran-pemikiran yang lain. Tetapi suara kebenaran, suara yang berasal dari Tuhan, ini harus saya sampaikan. Bahkan ya, kata-kata itu begitu mengerikan. Istrimu akan bersundal di kota. Kau akan mengalami kesulitan yang begitu luar biasa. Ya, istrinya ini katakan akan bersundal, ya. Dan anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan tewas oleh pedang. Ini yang mau dikatakan ya. Tanahmu akan dibagi-bagikan dengan memakai tali pengukur. Bahkan tidak hanya sampai di situ, engkau sendiri akan mati di tanah yang najis. Setelah ini habis, istrinya bersundal, ya. Anak laki-laki dan perempuan mati, dan kemudian dia juga akan mengakhiri hidupnya, dia akan mati di tanah yang najis, dikatakan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ya begitulah situasi yang akan dihadapi oleh Amazia, ya. Bahkan dikatakan tanahnya ya akan dibagi-bagikan dengan memakai tali pengukur, ya. Dan Israel pasti pergi dari tanahnya sebagai orang buangan. Artinya tidak akan ada lagi yang menghuni tanah itu, ya, di mana Yerobeam memerintah Israel Utara. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, sebagaimana saya katakan tadi, filosofi seorang Batak mengatakan, ya sisogoro madok nasintong, ya, menjadi kebencian, menyuarakan kebenaran. Dan ini juga terjadi dalam situasi kita. Terjadi. Ya sebagai pelayan. Kalau saya melihat hal-hal yang kurang pas, menyampaikan sesuatu, ini bisa menjadi semacam kebencian.
Tapi bagaimana caranya supaya ini bisa ya, apa yang kita suarakan ini ya tidak mengandung kebencian, tapi kemudian diterima oleh orang lain. Ini menjadi kata kunci yang paling penting yang harus kita lakukan dalam kehidupan ini. Sebagai seorang pelayan, sebagai anggota jemaat dalam memberikan nasihat, apa yang harus kita lakukan? Ini menjadi pergumulan kita di dalam kehidupan ini. Tetapi suara kebenaran itu tidak dapat diabaikan dan itu harus disampaikan. Bagi saya secara pribadi sebagai seorang pendeta penting memikirkan bagaimana cara menyuarakan suara kebenaran, bagaimana cara untuk menyatakan semacam keadilan kepada jemaat bahkan kepada seluruh masyarakat agar suara kebenaran yang kita sampaikan itu bisa sampai kepada mereka dan kemudian menerimanya lalu terjadi semacam perubahan di dalam kehidupan mereka. Nah, ini menjadi penting. Terutama misalnya dalam situasi ya sulit yang kita hadapi saat sekarang ini. Orang mengatakan ada banyak orang yang menjadi bandal begitu ya, yang tidak mengindahkan tentang situasi yang kita alami, tidak melakukan prokes. Nah, kalau kita mengatakan ya pakai masker, rajin mencuci tangan, menjaga jarak. Kalau kita langsung ya marah-marah kepada orang, mungkin orang lain akan tidak suka dan bahkan akan tidak melakukannya. Nah, ini kita harus mencari cara bagaimana supaya itu bisa dilakukan oleh mereka dan ya enak sama enak seperti itu. Ya. Saya ingin katakan kita bukan seorang nabi. Tidak. Ya, sebagai seorang pendeta ya, sebagai seorang penatua ya, sebagai seorang anggota jemaat. Tapi bagaimana kita dituntut untuk menjadi bijak. Ya, bijaksana. Kalau dalam situasi ini memang ya tidak dapat ditawar-tawar. Tuhan begitu geram melihat kehidupan umat Israel, terutama dalam pemerintahan Raja Yerobeam yang memerintah di Israel Utara. Sudah melihat begitu ya kusutnya tentang kehidupan itu. Begitu parahnya, begitu ya bercampur dengan kejahatannya. Lalu tentang peribadahan juga ini sama halnya, mereka tidak melakukan apa yang diinginkan oleh Tuhan sehingga Tuhan langsung menetapkan Amos supaya bertindak. Nah, apakah Tuhan juga memakai kita untuk menyuarakan suara kebenaran? Jawabnya secara tegas, iya. Bagaimana cara Tuhan untuk memakai kita menyuarakan suara kebenaran? Jika kita ingin dipakai oleh Tuhan untuk menyuarakan suara kebenaran, suara keadilan, maka kita harus lebih dahulu bertindak adil, ya, bertindak benar. Artinya kita lebih dahulu menerima kebenaran itu. Setelah kita menerima, maka kita bagaimana menerapkannya dalam situasi kehidupan kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Setidaknya yang harus kita lakukan di tengah-tengah keluarga. Bagaimana supaya kita ini bisa berlaku adil, menyatakan kebenaran bagi sesama kita, antara suami dan istri, antara orang tua dan anak, anak dan orang tua. Dan jika ini mungkin kita lakukan, ini akan dapat kita kembangkan di lingkup persekutuan kita, di lingkup kehidupan masyarakat kita di sekitar kita. Nah, jika ini dapat kita lakukan, ya benarlah bahwa kita juga merupakan orang-orang yang terpanggil ya untuk menyuarakan suara kebenaran, sekalipun kita tidak secara langsung dikatakan berpredikat sebagai ya nabi, tapi setidaknya kita juga dipakai oleh Tuhan untuk melakukan kebaikan-kebaikan di dalam kehidupan ini. Amin. Kiranya firman Tuhan boleh menguatkan kita dalam menghadapi berbagai kesulitan. Sekalipun apa yang akan kita lakukan ini memang mengandung kesulitan, tapi kita tetap bertahan, berpegang pada iman dan kepercayaan kita, tetap yakin bahwa Tuhan tetap menyertai kehidupan kita. Kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, Bapa yang maha baik, terima kasih untuk firman-Mu yang boleh kami dengarkan bersama, yang mengingatkan kami agar kami boleh tetap menyuarakan, memberitakan tentang keadilan dan kebenaran. Biarlah kiranya dalam situasi sulit yang kami alami saat sekarang ini, kami boleh melakukan apa yang diamanatkan oleh pemerintah kepada kami, terutama melakukan protokoler kesehatan untuk senantiasa rajin mencuci tangan, memakai masker,
dan juga menghindari kerumunan-kerumunan. Bapa Surgawi, Bapa yang Maha Baik, biarlah kiranya lewat firman ini juga kami lebih bersemangat lagi menapaki kehidupan kami, agar segala sesuatu boleh berjalan dengan baik. Dan akhirnya Tuhan, kami boleh merasakan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Untuk saudara-saudara kami yang mengalami kesulitan yang teramat berat, baik yang harus mengalami isolasi, baik yang harus berusaha untuk mendapatkan pekerjaan, memenuhi kebutuhan kehidupan keluarga, Engkau kiranya menjaga kami. Dan kami menyadari akan kekurangan-kekurangan kami. Ampuni kami ya Tuhan, dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Dan terima kasih bagi kita yang telah like, men-share, dan men-subscribe video ini. Sampai ketemu pada khotbah berikutnya. Tuhan memberkati.